Oh, ada dua ya? Baik, kelompok 4 dan kelompok 5 ya. Suara saya agak dubbing. Kebetulan Mbak Senta juga ngajar. Sebentar, saya cari tempat. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kok dua ya? Coba ini berarti satu gitu ya. Suaranya jadi dubbing. Nah, ini suara saya terdengar? Ibu, Ya, berarti ini tadi yang pertama saya yang nggak berhasil itu saya coba keluar, nyoba lagi dari link yang ada di grup. Pertama saya coba dari link yang dijabri oleh Erlika, kan dengan yang di grup. Nah, dua-duanya akhirnya keluar. Baiklah. Baik, bisa kita mulai. Ibu bisa. Ibu sakit, Bu. Ye, nah, Vero. Baiklah, kita awali perkuliahan kita ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk bisa bertatap muka walaupun secara virtual pada perkuliahan sistem pengendali manajemen. Materi kita hari ini adalah presentasi dari kelompok 4 mengenai pengukuran kinerja manajemen dan kelompok 5 itu mengenai manajemen kompensasi. Ya. Kita berharap bahwa
materi yang disampaikan ini bisa memberikan pencerahan dan menambah manfaat ilmu yang berguna bagi saudara sekalian, ya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk presentasi seperti biasa aturannya. Jadi nanti mulai dari presentasi kelompok 4, dimulai awal itu penampilan video, mind map-nya, kemudian presentasi PPT dan pertanyaan, ya, kasus, terus penyelesaian kasus serta pertanyaan. Karena ini 2 kelompok, maka sesi pertama untuk kelompok 4 itu 3 penanya, kemudian nanti di kelompok 5 itu juga ada 3 penanya, ya. Oleh karena itu saya minta ada yang bersedia menjadi moderator untuk di presentasi kelompok 4 ini dan nanti yang di kelompok 5. Siapa yang ingin moderator? Mungkin kelompok 4 dan kelompok 5 bisa bergantian. Ibu, sekarang kelompok 5 yang jadi moderator, nanti pas presentasinya kelompok 5 ganti kelompok 4 yang moderator, seperti itu. Silakan ditunjuk saja perwakilannya kelompok 5. Kalau begitu siapa yang bisa menjadi moderator? Mungkin Anggita dari kelompok 5 bisa menjadi moderator untuk kelompok kami. Siapa? Anggita, Bu. Anggita, ya. Silakan Anggita, dibuka kalau gitu Anggita. Presenter hanya mengenalkan dirinya sendiri, ya, nggak perlu kelompoknya. Kemudian pada saat presentasi on cam. Bisa diganti lainnya. Biasanya Mbak Anggita susah sinyal itu, Mbak Alfi. Ya, mungkin anggota yang lainnya bisa menjadi moderator. Kira itu yang bagus juga masalah sinyal. Jadi yang bisa standby, yang nggak keluar masuk. Selain Anggita, siapa yang kelompok 5? Mungkin Zeni, Bu, atau Novita atau Saskia mungkin bisa. Oke. Oke, saya serahkan sepenuhnya. Ini keluar itu. Iya, kelihatannya kelas ini
mintanya ditunjuk ya. Diana, bisa jadi moderator? Oke, Ibu. Ya, silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya sebagai moderator kelompok 4 yang akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja. Sebagaimana seperti kelompok kemarin, aturannya yaitu setiap peserta yang presentasi on cam selama presentasi. Yang pertama ditunjukkan oleh video yang akan diputar oleh kelompok 4 dan dilanjutkan dengan menunjukkan mind map-nya dan presentasi PPT. Setelah itu dilanjut dengan pertanyaan dengan satu sesi, yaitu 3 pertanyaan. Kepada kelompok 4, kami persilakan untuk memutar videonya. Kelompok 4 bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas akuntansi reguler 7A. Di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan mind mapping. Kelompok kami terdiri dari 1. Elsa Dewastari, NIM 2018 1220107, 2. Megawati Hendri Putri, NIM 2018 1220142, 3. Alfi Khairur Rahman, NIM 2019 1220076, 4. Risti Arfa 20211220065. Berikut langkah-langkahnya. Ke-1, untuk alat menggunakan 1 kertas karton A3, 3 HVS warna, alat tulis lengkap, gunting, double tip, pensil, dan krayon warna. Untuk bahan menggunakan buku referensi Sistem Pengendalian Manajemen edisi 12 jilid 2 oleh Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan. Kedua, membuat kerangka konseptual pemikiran pada kertas, dimulai dari tengah yang menerangkan judul atau topik pembahasan utama, yaitu pengukuran kinerja. Buat subtopik dari topik utama, kemudian hubungkan dengan cabang-cabang. Tujuannya agar memudahkan dalam pembuatan mind mapping pada kertas karton A3. Ketiga, tulis kata-kata yang menerangkan topik utama dan subtopik di kertas HVS warna. Tebali dengan spidol warna, tambahkan hiasan gambar, gunting sesuai pola, beri double tip, tempelkan pada kertas karton A3. Keempat, tulis kata-kata yang menerangkan subtopik, kemudian hubungkan dengan cabang-cabang di kertas karton A3. Tebali dengan spidol warna, beri warna pada tiap cabang. Kelima, tulis nama kelompok di pojok kanan bawah, tebali dengan spidol warna, dan tambahkan hiasan gambar di bawah topik utama. Sekian penjelasan proses pembuatan mind mapping dari kelompok kami, dan ini hasil akhirnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompok 4 sudah memutarkan video. Dilanjut dengan mind map dan presentasi PPT. Kami persilakan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Khairur Rahmah. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengukuran kinerja. Pejuang keseruan, gak pernah ragu, bikin harimu makin berwarna, makin seru. Nikmati keseruan, hilangin suntuk. Fanta bikin seru. Mbak Elsa minta tolong di next.
Nah, di sini untuk mainnya kami dimulai tengah atas dan nanti akan bercabang menjadi dua. Yang satunya sistem ukuran kinerja dan cabang kedua aktif. Saya akan menjelaskan mengenai makna dari setiap gambar ini ya. Jadi untuk pengukuran kinerja di sini kami mengukuran kinerja itu enggak di mana ini bukan pengukuran. Nah, di sini ada 3 yang berada di anak tangga. Ini menyontohkan saja itu yang non keuangan. Jadi seperti menilai kinerja manajer top atau manajer center yang paling atas, yang bawahnya manajer unit bisnis, dan yang bawahnya sebagai pegawainya. Dan yang untuk cabang pertama sistem ukuran kinerja. Sistem ukuran kinerja sendiri itu kami simbolkan dengan sebuah baut ya, kayak sebuah mesin seperti itu. Dan untuk cabang-cabangnya lagi ada keterbatasan sistem pengendalian keuangan, lalu bawahnya ada pertimbangan umum, dan lalu yang ketiga ada balance scorecard, yang keempat sistem penilaian kinerja, yang kelima faktor kunci keberhasilan, yang keenam implementasi sistem pengukuran kinerja, yang ketujuh kesulitan dalam mengimplementasikan, dan yang terakhir praktik-praktik penyusunan pengukuran. Dan yang cabang kedua yaitu pengendalian interaktif, di mana cabangnya ada karakteristik, yang kedua diskontinuitas. Diskontinuitas ini ada 2, yang pertama teknologi dan globalisasi, dan yang terakhir ini ada kondisi-kondisi yang harus kondisi-kondisi yang harus digunakan sebagai sistem pengendalian interaktif. Next. Lalu yang pertama ini ada sistem ukuran kinerja. Nah, di kelompok yang lalu kita telah dijelaskan mengenai indikator indikator keuangan. Nah, di sini kami akan menjelaskan kombinasi antara informasi keuangan dan informasi non keuangan. Maaf Mbak Elsa, itu slide sebelumnya. Sistem ukuran kinerja ini bertujuan untuk mengimplementasikan strategi yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi ini merupakan alat yang digunakan perusahaan untuk menerapkan strateginya. Gitu. Jadi ukuran-ukuran non keuangan, baik non keuangan ataupun keuangan ini dinilai sebagai faktor kunci keberhasilan, yang dimana keberhasilan ini penting bagi masa sekarang maupun masa yang akan datang. Next. Nah, kemudian ada keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Kebutuhan akan umpan balik dan pengendalian sistem manajemen mengharuskan perusahaan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja unit bisnis. Nah, jadi kebutuhan umpan balik ini apa? Jadi suatu perusahaan ini pasti mempunyai namanya pemegang saham. Nah, pasti perusahaan ini mempunyai kewajiban akan membayar kembali atau umpat balik kepada pemegang saham tersebut.
Nah, adanya kebutuhan ini dan pengendalian manajemen ini mengharuskan perusahaan itu mengukur dan mengevaluasi kinerja unit bisnisnya, ataukah lebih baik ataukah lebih buruk seperti itu. Berikutnya, mengandalkan pada ukuran-ukuran keuangan saja itu tidak cukup dan dapat menjadi disfungsional karena beberapa alasan. Yang pertama, dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang. Misalnya, suatu perusahaan itu pasti ingin mendapatkan laba semaksimal mungkin. Nah, karena adanya tekanan ini, mungkin kemungkinan perusahaan itu akan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang. Ya, misalnya seperti mereka ingin penjualannya bertambah, tetapi mereka bisa saja mengurangi kualitas dari produk mereka atau mengurangi kuantitas. Nah, itu kan akan berdampak pada penurunan konsumen yang nanti akan berdampak pada jangka panjang. Yang kedua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh laba jangka pendek. Misalnya di sini manajer unit bisnis ini mungkin berinvestasi untuk jangka pendek, yang sebenarnya investasi jangka panjang itu lebih menguntungkan untuk mereka. Yang ketiga ini menggunakan laba jangka pendek sebagai satu-satunya tujuan yang mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dan manajer senior. Di sini menggunakan laba jangka pendek itu seperti apa? Jadi mungkin manajer unit bisnis ini menetapkan target labanya lebih rendah dibanding target laba yang seharusnya dicapai oleh perusahaan, seperti itu. Jadi tujuan tersebut itu dapat mendistorsi adanya komunikasi antara manajer unit bisnis dan manajer senior atau top manager. Yang terakhir ini pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Seperti yang saya katakan sebelumnya, mungkin adanya tekanan-tekanan atau pengendalian keuangan yang ketat ini, mungkin manajer itu dapat memanipulasi data sehingga mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan perusahaan tersebut gitu. Jadi mengandalkan pada ukuran keuangan saja itu tidak cukup untuk memastikan bahwa strategi yang akan dilaksanakan dengan sukses. Maka dari itu perlu adanya juga menggunakan ukuran non keuangan, yang dimana ukuran-ukuran keuangan itu mengindikasikan hasil dari keputusan masa lalu, tetapi juga penilaian non keuangan yang merupakan indikator penentu masa depan. Next. Berikutnya, pertimbangan umum. Jadi pertimbangan umum itu suatu tindakan yang membandingkan sistem ukuran kinerja dengan panel instrumen pada dashboard yang memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Jadi apa itu dashboard? Jadi dashboard sendiri itu grafik yang menggambarkan setiap indikator-indikator baik keuangan maupun non-keuangan yang nantinya akan menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Next. Selanjutnya ada balance scorecard. Jadi balance scorecard ini adalah salah satu contoh dari sistem ukuran kinerja. Nah, menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan tujuan dan diukur dari 4 perspektif berikut. Yang pertama ada keuangan. Keuangan ini bisa sepertinya contoh laba, aktiva, arus kas, dan lain sebagainya. Pelanggan bisa dari pangsa pasar, contohnya seperti pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan, perilaku konsumen, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bisnis internal. Bisnis internal ini contohnya seperti retensi karyawan, pengurangan waktu siklus. Yang terakhir, inovasi dan pembelajaran, contohnya seperti persentase penjualan dari produk baru. Nah, dalam menciptakan balance scorecard, eksekutif harus memilih bauran dari ukuran yang
pertama, secara akurat mencerminkan faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan strategi. Jadi, balance scorecard ini harus mencerminkan faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan strategi. Yang kedua, menunjukkan hubungan antara ukuran-ukuran individual dalam hubungan sebab akibat, mengindikasikan bagaimana ukuran-ukuran non keuangan mempengaruhi hasil keuangan jangka panjang. Dan yang ketiga, memeriksa pandangan luas mengenai kondisi perusahaan saat ini. Next. Selanjutnya, sistem penilaian kinerja pertimbangan umum. Sebagai pertimbangan umum, yang pertama, ukuran hasil dan pemicu. Nah, ukuran hasil ini biasanya merupakan indikator yang terlambat yang memberitahu manajemen mengenai apa yang terjadi. Jadi indikator ukuran hasil ini merupakan hasil dari strategi tersebut ya. Lalu untuk ukuran pemicu, indikator yang mendahului yang menunjukkan kemajuan dari bidang-bidang kunci dalam mengimplementasikan suatu strategi. Jadi ukuran pemicu dan ukuran hasil ini sangat berkaitan satu sama lain. Yang kedua, ukuran keuangan dan non keuangan. Jadi selama tahun 1980-an banyak industri yang dipicu oleh perubahan dalam bidang non-keuangan. Seperti kualitas dan kepuasan pelanggan yang pada akhirnya memenuhi kinerja perusahaan. Nah, mengakui pentingnya ukuran non-keuangan, banyak organisasi yang gagal untuk memasukkannya dalam tinjauan kinerja tingkat eksekutif karena ukuran-ukuran ini cenderung kurang canggih dibandingkan dengan ukuran keuangan dan manajer senior kurang terampil dalam menggunakannya. Jadi sebaiknya perusahaan itu tidak hanya menggunakan ukuran keuangan saja tetapi juga ukuran non keuangan. Yang ketiga, ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Jadi ini sangat berkaitan ya, biasanya ukuran internal dan eksternal ini. Dan yang terakhir, pengukuran memicu perubahan. Jadi aspek yang penting dari sistem pengukuran kinerja ini adalah kemampuan untuk mengukur hasil dan pemicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi bertindak sesuai dengan strateginya. Itu. Selanjutnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Megawati Hendri Putri akan yang dari Mbak Alfi tadi. Kunci dan di sini tuh ada dua faktor kunci keberhasilannya, itu kunci yang berfokus pada pelanggan dan ada kunci pada proses bisnis internal. Kita bahas yang dari pelanggan dulu. Variabel kunci yang berfokus pada pelanggan, variabel pemesanan. Idealnya adalah pemesanan penjualan yang tercatat karena perubahan yang tidak terduga. Hal ini dapat berakibat pada masa depan seluruh. Ya, karena tidak ada maka tidak akan ada transaksi penjualan dan terus ada pesanan tertunda. Pesanan dapat menandakan ketidakpuasan pelanggan. Terus ada posisi kompetitif dapat dikubur oleh peningkatan yang dilaporkan dalam penjualan di pertumbuhan industri. Yang keempat, pesanan dari pelanggan dapat menginvestasikan dalam unit ini bisa menjual produk pada sial pertama dari pelanggan-pelanggan penting tertentu. Indonesia di awal keberhasilan seluruh strategi pemasaran.
Yang kelima, kepuasan pelanggan. Hal ini melalui survei pelanggan, pendekatan, dan jumlah surat keluhan. Yang keenam, referensi pelanggan. Kita tuh dapat melihat dari melalui lamanya hubungan dengan pelanggan. Yang keenam, aktivitas pelanggan. Hal ini dapat diukur dalam berulang atau referensi yang diberikan oleh pelanggan dan penjualan ke pelanggan tersebut sesuai kebutuhan pelanggan itu untuk produk atau jasa yang sama. Balasan proses adalah produsen kertas, baja, aluminium, sama halnya presentasi dari total jam profesional dia dibebankan ke pelanggan. Yang kedua, ketiga, perputaran persediaan. Yang kualitas mencakup jumlah unit cacat, jumlah dan frekuensi dari lambat dan sebagainya. Pusat yang digunakan untuk menganalisis kebiasaan, ada rumusnya. Waktu siklus sama dengan waktu pemrosesan ditambah waktu penyimpanan ditambah waktu pemindahan ditambah waktu inspeksi. Next. Implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi ini dari satu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah umum. Yang pertama, mendefinisikan strategi. Yang kedua, mendefinisikan ukuran dan strategi. Yang ketiga, mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Pertama, mengidentifikasikan strategi untuk perusahaan dalam satu industri. Scorecard tersebut sebaiknya dikembangkan di tingkat korporasi dan kemudian diturunkan ke tingkat fungsional dan tingkat di bawahnya untuk perusahaan multibisnis. Scorecard sebaiknya dikembangkan di tingkat bisnis. Yang kedua, mendefinisikan ukuran dari strategi. Organisasi tersebut harus fokus pada sedikit ukuran-ukuran penting pada titik ini atau manajemen akan dibanjiri dengan ukuran Yang ketiga, mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Scorecard harus diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Yang keempat, meninjau ukuran dan hasil secara berkala. Ketika scorecard dijalankan, scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Next. Selamat siang Bapak Sinta, selamat siang juga untuk teman-teman saya yang saya sayangi. Izinkan saya dari perwakilan dari kelompok
kelompok saya untuk mempresentasikan pencapaian dari unit bisnis yang kita baik. Untuk anggota kelompoknya ada terdirikan dari Fatma Lungga Hapsari, saya sendiri Tiasari, lalu ada Fana Raisa, Satria Rizal, Rizal Muhaimin, dan Jatika Aulia. Bahan yang kami pakai adalah kertas duplex atau karton. Dokumentasikan sistem pengukuran kinerja. Pertama, ada korelasi yang buruk antara ukuran keuangan dan hasil. Ini merupakan masalah mencoba untuk mengembangkan ukuran yang mewakili untuk kinerja masa. Itu berarti bahwa sistem dan beberapa diabaikan. Terpaku pada hasil keuangan. Program yang dirancang dengan buruk menciptakan tekanan bahan. Manajer senior sering diberikan kompensasi pada keuangan. Hal ini dapat mengganggu Lalu ada pensil, penggaris, dan cat akrilik. Nah, ini adalah proses dalam pengukuran dalam dunia bisnis. Jadi bisnis kita ini berukuran 60 kali 100, yang dimana 60 kali 100 itu samping-sampingnya lepas, maksudnya tanahnya itu lepas mana-mana, tapi di depan ada. Jadi kita nggak pakai halaman samping kayak kelompoknya Mas Aam ya. Kita langsung pakai halaman depan. Lalu yang ini sekilas ilustrasi dari lantai 1. Yang kira dasar itu kan kurang lebih karena dari 5 tahun yang pakai cuma diberikan saja di kata. Ya, untuk ini nama-nama ruangannya. Untuk nama-nama ruangannya, Mas Rizal bisa. Baik, untuk selanjutnya adalah ukuran-ukuran yang tidak diperbarui. Jadi banyak perusahaan ini tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran agar selaras dengan perubahan dalam strateginya. Jadi ini dapat berakibat perusahaan akan terus menggunakan ukuran-ukuran yang didasarkan pada strategi yang lalu. Selain itu, ukuran-ukuran tersebut sering menimbulkan kemalasan, terutama ketika orang merasa nyaman menggunakannya. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Jika jumlah ukuran terlalu sedikit, manajer tersebut dapat mengabaikan ukuran-ukuran yang penting untuk memantau pelaksanaan strategi. Jadi jika ada terlalu banyak ukuran juga, manajer berisiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Yang terakhir, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Beberapa perusahaan menggabungkan ukuran keuangan dan non-keuangan dalam satu laporan dan memberikan bobot pada masing-masing ukuran tersebut. Namun, kebanyakan scorecard ini tidak memberikan bobot spesifik kepada masing-masing ukuran ini. Jadi tanpa pembobotan semacam ini tuh scorecard itu akan sulit untuk menentukan pertukaran antara ukuran keuangan dan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Dana dari rumah bisnis kita ini sedang terlesat. Jadi, ya terlesat, nggak tahu di mana. Praktek-praktek pengukuran. Praktek-praktek keukuran. Jadi kita agak lupa gitu. Kita tuh diberikan wawasan mengenai apa yang sebenarnya diukur oleh perusahaan
kualitas yang dilihat dari ukuran-ukuran ini, serta ukuran apa saja yang dikaitkan dengan kompensasi ya. Pertama itu ada jenis ukuran. Studi Link dan Sheman menemukan 76% dari perusahaan responden memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajer reguler, tetapi hanya 33% yang memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Yang kedua, kualitas dari ukuran. Ukuran kinerja perusahaan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini, dan dikaitkan dengan kompensasi. Yang ketiga, hubungan ukuran dengan kompensasi. Sebagai besar sistem manajemen mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya atas nama Gusti Arfa. Saya akan melanjutkan pemaparan materinya. Yang bagian kedua yaitu pengendalian interaktif. Next. Mbak Risti suaranya itu menggema. Selanjutnya Kak, pengendalian interaktif. Ini adalah contoh bagan pengendalian interaktif, yaitu sistem pengendalian manajemen hari ini dengan strategi esok hari. Adapun tujuan utama dari pengendalian interaktif adalah untuk memfasilitasi terciptanya organisasi pembelajaran. Organisasi pembelajaran di sini mengacu kepada kemampuan karyawan suatu organisasi untuk belajar menyesuaikan diri terhadap berkelanjutan. Faktor di sini dalam tentang pengendalian untuk mengimplementasi strategi yang dipilih. Ketidakpastian strategis mendukung penggunaan sekelompok informasi pengendalian manajemen secara interaktif dalam mengembangkan strategi baru. Yang ketiga yaitu ketidakpastian strategis. Ketidakpastian strategis di sini yaitu pergeseran lingkungan secara mendasar atau perubahan dalam preferensi pelanggan, teknologi, pesaing, gaya hidup, produk substitusi, dan lain-lain yang mungkin mengganggu aturan-aturan yang dijalankan oleh suatu organisasi hari ini. Next, Kak. Next. Selanjutnya yaitu karakteristik pengendalian interaktif. Yang pertama yaitu sekelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategis yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat. Yang kedua, eksekutif senior menerima informasi semacam itu dengan serius. Ketiga, manajemen pada semua tingkatan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. Yang keempat yaitu atasan, bawahan, dan rekan sekerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dari informasi untuk inisiatif strategis masa depan. Sedangkan yang kelima yaitu rapat dilaksanakan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Next. Yang bagian selanjutnya yaitu diskontinuitas. Diskontinuitas di sini terbagi atas dua, yaitu yang pertama diskontinuitas teknologi. Diskontinuitas teknologi di sini yaitu pertumbuhan internet dan e-commerce memiliki implikasi potensial bagi banyak perusahaan. Yang kedua, teknologi pemusatan akan memiliki dampak-dampak.
Yang ketiga, miniaturisasi dapat membuka peluang bagi produsen alat-alat elektronik serta alat rumah tangga. Sedangkan yang keempat, pergeseran dari barang fisik ke jasa dengan cepat mengubah industri otomotif serta usaha barang tahan lama. Adapun diskontinuitas teknologi, yang pertama itu liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi memiliki potensi untuk menciptakan segmen pelanggan baru yang besar dalam pasar-pasar yang muncul seperti China, India, dan Brasil. Yang kedua yaitu pesaing baru dari pasar yang baru muncul bisa menjadi pemain global di masa depan. Misalnya, daftar pesaing global yang bermunculan dari India mencakup Infosys atau software, Ranbaxy atau Farasi, Reliance Industri, Petrokimia, dan Tata Group yang terdiversifikasi atau berbagai industri jasa dan manufaktur. Next, Kak. Malungga ini kelompoknya ya? Selanjutnya yaitu suatu sistem seharusnya memenuhi kondisi-kondisi berikut ini sebelum dapat digunakan sebagai sistem pengendalian interaktif. Yang pertama yaitu data dalam subsistem harus tidak ambigu serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, subsistem tersebut harus memuat data mengenai ketidakpastian strategis. Yang ketiga, data dalam subsistem seharusnya membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi baru. Next. Adapun kasus yang kami ambil yaitu kasus 11.2, yaitu pada tahun 2001, Analog Device Inc. atau ADI terus mengembangkan praktik mutakhir dalam menggunakan scorecard korporat untuk mengevaluasi kinerja. Pada awal tahun pengembangan scorecard, fokus mereka adalah pada penggunaan scorecard untuk mengomunikasikan strategi, mendorong peningkatan kualitas, dan menekan pada inisiatif untuk menurunkan biaya. Pada tahun 1990-an, ADI memfokuskan pada adaptasi scorecard agar semakin menekankan pada pertumbuhan pendapatan selain inisiatif kualitas dan efisiensi. Pada akhir tahun 1990-an, ADI menghadapi tantangan baru untuk memanfaatkan scorecard korporat secara efektif dalam lingkungan pasar yang berubah dengan lebih cepat, lebih dinamis, dan lebih kompleks. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Dimasukkan juga di video itu kalau ada kekurangannya pada saat presentasi ditambahkan. Ya videonya menit ya. Ya setelah itu videonya juga ada itu sampai jumpa pekan depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah teman-teman, kita mendengarkan pemaparan materi dari kelompok 4 yang sangat luar biasa dan jelas. Kita berikan plus untuk kelompok 4. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab dengan satu sesi 3 pertanyaan. Untuk kelompok lain jika ada pertanyaan bisa ditanyakan dengan room chat atau langsung bisa membuka kuisnya. Baik, bisa dilanjutkan ke pertanyaan dari kelompok lain. Silakan untuk kelompok lain. Baik, ini ada dari Mbak Anggita. Pertanyaannya, bagaimana menurut Anda agar sistem pengukuran kinerja sesuai dengan kebutuhan dan arah bisnis? Dan ada dari Mbak Nanda Alfrida dari kelompok 7. Yaitu pada balance scorecard unit bisnis harus diberikan tujuan dan diukur dari 4 perspektif, yaitu keuangan, pelanggan, bisnis internal, dan inovasi dan pembelajaran. Pertanyaannya, apakah setiap perspektif berhubungan antara satu dengan yang lain? Jika ada, berikan contohnya. Untuk kelompok 4 bisa sambil dijawab menunggu pertanyaan yang satu lagi. Ini ada dari Mbak Eka Fatma. Haruskah sistem balance scorecard diterapkan dengan basis activity based management? Terima kasih. Mungkin langsung bisa dijawab oleh kelompok 4. Baik, apa sudah jelas penjelasan dari Mbak Elsa? Ya, terima kasih Mbak Elsa atas jawabannya. Bisa next ke pertanyaan berikutnya.
Kelompok 4 sambil menunggu ada yang menjawab pertanyaan, tolong videonya bisa diputarkan kembali. Tadi kebetulan waktu videonya itu saya terlempar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas akuntansi reguler 7A. Di sini kami akan menjelaskan proses pembuatan mind mapping. Kelompok kami terdiri dari 1. Elsa Dwi Lestari NIM 2018 1220107, 2. Megawati Hendri Putri NIM 2018 1220142, 3. Alfi Khairur Rahman NIM 2019 1220076, 4. Risti Arfa 20211220065. Berikut langkah-langkahnya. Ke-1, untuk alat menggunakan 1 kertas karton A3, 3 VS warna, alat tulis lengkap, gunting, double tip, pensil dan krayon warna. Untuk bahan menggunakan buku referensi Sistem Pengendalian Manajemen edisi 12 jilid 2 oleh Robert N. Anthony dan Vijay Govindarajan. Kedua, membuat kerangka konseptual pemikiran pada kertas, dimulai dari tengah yang menerangkan judul atau topik pembahasan utama, yaitu pengukuran kinerja. Buat subtopik dari topik utama, kemudian hubungkan dengan cabang-cabang. Tujuannya agar memudahkan dalam pembuatan mind mapping pada kertas karton A3.
Ketiga, tulis kata-kata yang menerangkan topik utama dan subtopik di kertas HVS warna, tebali dengan spidol warna, tambahkan hiasan gambar, gunting sesuai pola, beri double tip, tempelkan pada kertas karton A3. Keempat, tulis kata-kata yang menerangkan subtopik, kemudian hubungkan dengan cabang-cabang di kertas karton A3, tebali dengan spidol warna, beri warna pada tiap cabang. Kelima, tulis nama kelompok di pojok kanan bawah, tebali dengan spidol warna, dan tambahkan hiasan gambar di bawah topik utama. Sekian penjelasan proses pembuatan mind mapping dari kelompok kami, dan ini hasil akhirnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dilanjutkan untuk menjawab dua pertanyaan yang belum terjawab. Silakan kelompok 4. Supaya tidak terlalu lama, ini masih ada satu kelompok lagi yang belum tampil. Mbak Rizky belajar di kelompok udah ada di room chat. Oke, saya akan mencoba. Dari ya. Jadi perspektifnya itu memang saling berkaitan. Contoh seperti keuangan. Pelanggan apabila kepuasan meningkat akan tingkat. Untuk bisnis, untuk inovasi dan pembelajaran contohnya seperti presentasi penjualan. Nah, presentasi penjualan ini juga akan berpengaruh kepada keuangan. Contohnya seperti margin laba tadi. Dan bisnis internal ini, misalnya pengurangan waktu siklus, ini juga akan berpengaruh kepada presentasi penjualan yang tadi itu. Bagaimana Mbak Nanda? Bagaimana Mbak Nanda? Apakah sudah jelas?
Iya, terima kasih atas jawabannya Mbak Alfi. Tinggal satu pertanyaan lagi dari Mbak Anggita. Mungkin Mbak Mega atau Mbak Listi bisa menjawabnya. Agak cepat ya. Mungkin Mbak Elsa sama Mbak Alfi mau menjawab lagi. Silahkan. Baik, cukup Bro Diana. Waktunya sudah habis. Baik Ibu. Ibu mau kritik dan saran dari itunya Ibu. Tadi kan langsung ditutup Ibu. Ya. Baik, untuk kelompok 4 ini tadi videonya itu lebih pada tahapan-tahapan ya, membuat mind map. Itu sepertinya foto ya yang digabung-gabung gitu ya, bukan video ya. Ya, videonya setelah foto itu digabung-gabung. Kemudian untuk mind mapnya tadi saudara sudah mengatakan pada waktu di videonya langkah-langkah itu dimulai dari tengah ya. Dari tengah kertas itu kira-kira yang mana? Yang atas Bu, maksudnya tengah yang atas itu. Ya, kalau tengah atas itu berarti tidak mulai dari tengah ya. Tengah itu berarti yang tempatnya grafik itu
harusnya di situ itu untuk pokok bahasanya. Nah, grafiknya itu boleh kamu letakkan di atasnya boleh atau di bawahnya lagi boleh ya. Jadi yang dimaksud dengan tengah itu tengah kertas, bukan tengah tapi di atas ya, tengah kertas, karena kita itu untuk memetakan pikiran fokus dimulai dari tengah, kemudian baru cabang-cabangnya itu ya, kanan kiri atas bawah. Nah seperti itu. Jadi kalau itu sudah di atas, kita nggak punya lagi nanti misalkan ada cabangnya yang ke atas. Oke, sudah diberi warna-warna. Ini temanya apa ini, Alfi? Temanya itu Bu, pengukuran kinerja sendiri Bu. Ya, itu temanya. Jadi, maksud tema mind map-nya apa? Dengan gambar-gambarmu itu kan seharusnya bisa ditarik temanya apa? Temanya ini sistem di suatu perusahaan Bu. Jadi kan ada 3 orang yang berdiri itu, yang atas itu top manager Bu, yang bawahnya itu manajer bisnis, yang bawahnya itu pegawai. Ya seperti itu. Oh itu orang itu ya, yang di kayak tangga-tangga itu ya. Iya. Ya. Maksudnya itu level manajemen masuk ya, top, middle dan lower. Iya. Ya. Oke. Jadi sebetulnya tinggal merubah ini ya, untuk yang temanya itu sudah letakkan di tempat grafik itu ya, grafiknya bisa di atasnya atau mau di bawahnya ya tidak apa-apa, kan grafik itu hanya aksesorinya saja kan, untuk untuk pokok bahasanya kan sudah ada itu di kanan kiri ya, sudah dengan panah yang sama ya, tapi itu disesuaikan pembahasannya karena berbeda-beda makanya warnanya juga berbeda ya. Itu perbaikannya buat untuk mind map dengan videonya ya. Videonya walaupun itu berupa rangkaian foto ya Alfi ya, betul? Iya Bu, foto ya. Iya, rangkaian foto ya. Jadi itu sudah bagus, sudah ada deskripsinya, di mana deskripsinya itu menjelaskan foto atau gambar yang ada di video tadi ya. Nanti untuk videonya yang merupakan rangkaian dari foto itu dirangkai lagi yang bagus, itu 3 menit maksimal, kemudian diunggah ke YouTube ya. Nanti linknya yang dikumpulkan ya ke PJMK. Nah untuk presentasi ya, tadi ada yang sebagian masih membaca ya. Dan lagi ya, ini karena sudah semester 7, berlatihlah untuk presentasi itu tidak monoton membaca, tetapi dihayati apa yang saudara presentasikan, sehingga saudara bisa menambahkan dengan bahasa saudara ya, itu akan lebih bagus ya. Begitu juga nanti pada waktu ujian skripsi. Kemudian untuk kasus 11.2 itu sebetulnya berhubungan dengan 11.1, tapi memang ininya permasalahannya berbeda, itu sudah terjadi pengembangan di 11.2, sudah terjawab semua, hanya tadi untuk pertanyaannya Anggita yang belum terjawab ya. Jadi kalau kita mau menciptakan sistem pengukuran kinerja itu bisa berjalan dengan efektif sesuai dengan kebutuhan, maka pada waktu kita membuat perencanaan strategi ya, karena kinerja manajemen itu, pengukuran manajemen terkait dengan perencanaan strategi itu sudah kita desain sesuai dengan desain pengukuran yang ada pada BSC dengan bahas scorecard.
sehingga pada waktu kita mengukur kinerjanya akan lebih mudah karena perencanaan kita sudah didesain sesuai dengan desain balance scorecard. Nah, untuk balance scorecard sendiri itu tidak harus kita menggunakan ABC ya, tapi memang untuk perusahaan manufaktur kalau yang menggunakan BSC ini akan lebih baik kalau dia menggunakan ABC ya, karena itu akan harga pokoknya akan lebih tepat, tidak terdistorsi. Nah, itu kira-kira. Kemudian perspektif yang ada di dalam BSC itu merupakan 4 perspektif yang ada itu. 1 merupakan perspektif keuangan, yang 3 merupakan perspektif yang non keuangan ya. Dimana kalau kita melihat dari perspektif keuangan seperti yang setelah dipaparkan pekan lalu oleh kelompok sebelumnya, itu kita hanya melihat dari kinerja keuangan, di mana kinerja keuangannya itu kita akan membandingkan dengan anggarannya. Nah, kalau di BSC ini ya, ini lebih kepada pengukuran secara keseluruhan ya, secara agregat gitu ya. Makanya dikatakan BSC ini adalah pengukuran yang komprehensif. Komprehensif karena dia mencakup 2 pengukuran, keuangan dan non keuangan. Yang mana non keuangan ini jarang untuk diukur ya, karena untuk ukuran-ukurannya itu kita perlu melakukan survei-survei terlebih dahulu, sehingga ini tadi seringkali kalau sudah melakukan survei yang awal itu terus ukurannya nggak pernah diganti-ganti ya, salah satu kelemahannya di sana. Tetapi dengan BSC ini kita akan mengetahui bahwa sebetulnya capaian dari prestasi keuangannya itu atau kinerja keuangannya itu sebetulnya dipicu oleh yang non keuangan. Nah, hubungan antara ukuran keuangan dengan non keuangan ini itu menjadi satu satuan kausa efek ya, hubungan sebab akibat. Kita mulai dari perspektif inovasi dan pembelajaran dulu, di mana itu merupakan keterampilan SDM, keterampilan manufaktur ya, terus ketersediaan sarana prasarana. Kalau itu terpenuhi dalam suatu perusahaan, maka selanjutnya hubungan selanjutnya pada perspektif proses bisnis internal itu akan berjalan dengan lancar, sehingga waktu untuk siklus untuk produksinya bisa diperpendek supaya bisa bisa cepat sampai kepada konsumen ya. Jadi ada memotong waktu tunggu ya. Ini tentunya dengan analisis activity value added dan non value added ya, seperti itu. Nah, kemudian hubungannya dengan perspektif berikutnya, kalau kita bisa menghasilkan produk yang tepat waktu, maka ini sampai kepada konsumen, dan konsumen itu merasa puas dengan produk kita. Kalau puas kepada produk kita, maka konsumen itu akan loyal. Dengan loyalnya konsumen ini terhadap produk kita, ini akan berakibat pada perspektif keuangan, yaitu adanya pertumbuhan penjualan ya. Nah, jadi ada pemasukan, ada pertumbuhan revenue di dalam perusahaan. Nah, ini hubungannya, maka katakan bahwa sebetulnya kinerja keuangan itu didukung sama yang non keuangan. Hanya selama ini saja itu tidak dilakukan oleh perusahaan ya, karena sulitnya tingkat kesulitannya memang cukup tinggi untuk membuat ukuran-ukuran tersebut. Tapi kalau itu sudah diawali gitu ya, ini akan lebih memudahkan perusahaan itu di dalam dia mengukur kinerja manajemennya ya. Umumnya misalkan sales dari suatu perusahaan itu dia hanya ditarget berapa penjualan yang masuk ya.
Tapi penjualnya masuk itu tidak diukur apa yang menyebabkan dia bisa berhasil mencapai target. Ya, itu kan berarti ada upaya yang dia lakukan yang itu tidak bisa diukur dengan ukuran keuangan. Bagaimana dia caranya mendekati konsumen, caranya dia itu menawarkan produknya kepada konsumen, menginformasikannya kepada konsumen. Itu tidak muncul di kinerja keuangan. Di keuangan hanya melihat bahwa oh dia sudah mencapai target. Nah, dari sisi keuangannya saja. Ya. Itulah dikatakan bahwa keempat perspektif itu mempunyai hubungan yang erat dan hubungannya itu merupakan hubungan sebab akibat. Gitu ya. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, jadi kekompakan di dalam menjawab pertanyaan itu memang diperlukan ya di dalam kelompok. Jadi saling membantu. Jadi jangan sampai tadi ada hal yang terlewatkan ya, pertanyaan yang sudah diberikan oleh teman saudara. Baik, ada lagi kira-kira dari kelompok 4 yang ingin ditanyakan terkait dengan perbaikannya? Itu Bu, untuk masalah videonya itu sebenarnya sudah ada videonya Bu, bukan hanya gambar saja. Itu videonya tuh ada di yang pas menulis itu Bu, sama menggaris itu Bu. Oh ya. 2 menit saja. Ya. Ya itu nanti kamu rangkaikan saja, nggak apa-apa tadi seperti yang disampaikan. Ya, tapi maksimal itu 3 menit ya. Kemudian diunggah ke YouTube. Nah, nanti linknya yang dikumpulkan ke PJMK bersama PPT ya, PPT materinya maupun PPT kasus. Nah, untuk kasusnya, ya, untuk kasusnya tadi sudah di summary-kan apa permasalahannya, itu sudah bagus ya, tidak muncul hanya pertanyaan saja. Ya, baiklah. Terima kasih untuk kelompok 4. Ya, kita kasih applause untuk kelompok 4. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi kelompok 5. Baik, untuk kelompok 5, moderatornya bisa dari kelompok 4 atau dari yang lain? Jadi yang kira-kira tidak keluar masuk ya. Mungkin Eka Fatma bisa bantu untuk jadi moderator.